biasanya bayi itu kan kalau berbaring ini agak nekuk sedikit ini, perutnya itu. Agak nekuk ya, agak banyak ya apa nih? Tapi saja. Tangannya ini loh. Ya. Iya bayi. Anak siapa? Anak siapa? Stimulusnya adalah goresan pada telapak kaki. Jadi telapak kaki kita kasih goresan gitu. Ini kalau saya gores, Anda narik ke sini ada kaki. Ya, nah, itu aja. Jadi kita gores, kalau dia bisa narik arah flexi itu berarti flexor lateral positif ya. Ya ada masih ya. Ya, ya. Ya, itu namanya flexor weight. Bila mana yang kedua sekarang extensor thrust. Bila mana pasien itu seperti ini ya, tajam itu ya. Maka nanti kita berikan extensor thrust. Caranya sama, goresan pada telapak kaki. Responnya dia malah meluruskan tunggainya. Sesek, agak minta aja yang ini. Yuk, luruskan. Ya, gitu ya. Jadi itu extensor thrust. Taruh aja sampai aja. Aja sampai aja. Bisa sama saja. Ini ya. Kita lihat goresan telapak kaki, tapi bagian media biasanya kita gores. Yuk. Ini namanya extensor thrust. Oke. Kemudian cross extension atau ekstensi silang. Kalau posisi seperti ini, satu nekuk satu lurus ya. Bila mana yang lurus saya tekuk, maka yang nekuk akan lurus. Paham saya ya. Berarti nanti kanan, kiri, tak tekuk, nanti dilurusin deh. Ini saya tekuk gitu. Nah, ini resepnya seperti ini. Jadi extensor cross extension kan aneh kan hilang kan ya, padahal tidak saya apa-apain malah dia merespon. Jadi kalau ini saya tekuk yang kanan, yang kiri meluruskan ini ya, namanya silang. Kenapa aneh? Ya itulah refleks. Refleks kan aneh ya, apalagi levelnya spinal. Refleks paling aneh kan apa spinal, karena susah dinalar gitu. Ya kan susah dinalar kan, nggak nyambung gitu loh. Oh, yang saya tekuk yang kiri kok, yang kanan dibiarkan malah merespon gitu kan, ini nggak nyambung. Goresan yang telapak kaki kok responnya malah seluruh tungkai. Kalau Babinski kan jelas, goresan telapak kaki responnya adalah jari-jari membuka, nggak diajarin Babinski. Ya, itu di pusat ya nanti. Ulangi ya, Anda lihat. Oke, nah, itu. Cara kedua untuk membangun cross extension adalah pemberian tapping pada bagian medial dari paha. Bagian medial, jadi saya tapping ke medial, responmu justru tungkai satunya menghilang. Ini ke sini, itu ya, menghilang ke arah didi. Ini juga aneh lagi kan? Yuk, nah seperti itu. Yang distimulus tungkai kanan, respon malah tungkai kiri. Nah, kalau itu motorik, maka stimulus di tungkai kanan dan tungkai kanan yang akan merespon. Terus kita pembentukan refleksi otot langsung.
Ya Mbak ya. Iya seperti itu. Lurus saja angkat. Gitu ya. Udah buka saya. Ya telat-telat wae. Oh, kemarin telat, kemarin hujan terusan ya. Hujan telat. Terus. Ya. Iya. Cross extension cara kedua ya. Jadi stimulus pada bagian medial paha suatu tungkai yang lain merespon gerakan secara ADD. Oke, kemudian yang berikutnya adalah moro. Moro. Lima loro. Moro. Apa nak sedikit Pak? Kita tidak kelihatannya. Iya. Nanti akan saya stimulus saya di sini ya. Gerak ini sedikit diangkat gitu ya. Kalau ini tak gini dulu nanti kayak kurang kaki gitu loh. Paham ya? Wah itu ya. Ini juga itu. Ini adalah moro. Itu kok alatnya ono nduk, nggo kene. Pasang ini. Ora keseru. Kita kasih stimulus di mana? Di puncaknya kepala. Loh, kepala udah paling atas ya Pak, paling puncaknya itu ada. Mana itu puncak? Ini ada telinga kanan kiri, daun telinga tengah. Itu saya tarik, saya hubungkan gitu. Nah, di tengah-tengah inilah namanya puncak kepala. Ya. Nah, seperti ini nanti. Kita posisikan letak ini. Tadi tak potong kukunya barusan tadi. Terus sebelum apel tadi. Ini saya jenggung gitu kan ya Pak. Coba itu. Nah, itu saya seperti ini. Kita lihat ya. Iya. Namanya molo. Sekali lagi. Ya. Ya. Balik. Nah, sama seperti moro, responnya sama. Stimulusnya di pendengaran kalau yang ini. Saya kasih tepukan, kenceng gitu dekat telinga, responnya seperti tadi. Kenapa buka juga ya? Iya. Oke. Kemudian di level signal bandstand terakhir adalah reflex, stepping reflex atau reflex melangkah. Boneka dorongnya nanti ya. Anu kan boneka sing rada gede. Ya. Gede men ya. Ya, kayak rada cilik. Ya kuwi kene, gegarane dhisik karo Mbak. Alpa loh. Anake loro lagi ngono ae. Mama. Terlalu itu enggak? Apa dipeluk Itu nanti begini cara perisanya. Setelah saya ganti boneka, aku kuat aku. Hah? Boleh duduk. Mundur ini, atau mundur. Itu gue pena malah kita merontek rumah. Nutup picil. Nutup picil. Ya, saya ganti boneka ya ini ya. Jadi saya pegang di tepiannya ini. Kaki saya sentuhkan, nggak kelihatan.
kaki saya sentuhkan di sesuatu, misalnya dorsal plexusnya, terus saya angkat straight gitu ya, maka nanti dia akan nekuk. Jadi seperti melangkah. Gitu. Kalau sentuhan hanya satu, maka ya satu aja yang nekuk. Set langsung seperti mau melangkah, maka dibilang sebagai stepping reflex. Di literatur lain mungkin Anda akan menjumpai nama lain, yakni walking reflex, sama itu sebenarnya. Nah, sebenarnya ini kalau ditelusuri, mirip dengan flexor withdrawal, ya kan? Dia narik ke arah fleksi. Cuma bedanya kalau flexor withdrawal kan jelas di telapak kaki, stimulusnya. Kalau ini di dorsum pedis, bilangnya dibilang stepping reflex. Gitu. Ya tidur dulu saatnya. Sing rasa. Ini kan golongannya kelelawar, turunnya terbalik. Ayo, kita mantap-mantap. Oke, bagus ya. Jadi saya review sebentar ya. Nanti gunanya ke depan masalahnya. Stimulus itu bisa menggunakan refleks-refleks yang ada, gitu ya. Maka tadi jelas flexor withdrawal, tarikan ke arah fleksi. Berarti saya bisa melatih otot-otot flexor tungkai. Oke. Pada fase 3 bulan pertama kehidupan, saya juga bisa melatih otot-otot ekstensor tungkai menggunakan ekstensor thrust. Saya juga bisa melatih aduktor tungkai menggunakan cross extension. Saya juga bisa melatih ekstensor tungkai menggunakan cross extension juga. Saya juga bisa melatih fleksi seluruh ekstremitas menggunakan moro. Itu kan ya. Saya atau juga bisa menggunakan startle. Sekaligus moro maupun startle itu juga bisa melatih ekspresi. Nah, itu mata membelalak. Ya, berarti ingin anaknya matanya benar-benar apa istilahnya? Satu besar itu kan ya, kan keren malah ya, tidak wongok setengah arah-arasen, daripada setengah 5 buat itu kan arah-arasen, jadi kalau mata besar kan menarik itu. Karena moro staple itu dia membuka mata lebar. Saya juga bisa melatih flexor tungkai menggunakan stepping reflex. Kan gitu tadi kira. Nah, sehingga refleks-refleks ini selain untuk diperiksa juga bisa dipakai untuk stimulasi. Nah, kalau rangkaian pemeriksaan selesai dan hasilnya ternyata yang sudah saya tunjukkan tadi itu positif, ya, artinya tumbuh kembang si anak ini masih di level spinal brainstem.
Paham ya? Kalau dia umurnya kurang dari 3 bulan berarti normal. Gampang toh? Lewat 3 bulan sudah kategori delay. Ya, delay dari sudut pandang refleksnya. Dengan kata lain, maturitas refleks belum tercapai. Ini yang bodoh Alta. Nah, kamu senyum-senyum cantik loh bro. Tampak cantik. Memang gitu ya biasanya. Sebenarnya kelihatan cantik, rapi liburan 2 hari. Kalau saya malah lemes nanti tuh, capek kalau liburan 2 hari. Hari yang paling tidak saya suka hari Senin. Kok minta kamu Senin loh? Langsung Jumat atau Senin sama? Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke level midbrain, jadi kelompok rating. Disinilah mulai nongol tonus postural terbaring, terlentang ya. Pertama adalah tonic labyrinthine. Ada 2, lupa sama terus. Lupa itu basa Jawa supine. Ya, supine. Ini supine sama terus. Supine itu terlentang. Ya. Kalau terlentang nggak boleh, mati nanti. Ya, jangan terlentang ya. Yang enak-enak aja. Kalau terlentang itu mati. Tang gede. Tonic labyrinthine itu bertanggung jawab terhadap tonus tubuh. Enggak, kita pengen cek apakah dia sudah punya tonus postural. Ceknya dengan tonic labyrinthine. Yang pertama tonic labyrinthine supine. Caranya gampang. Nah, ini berarti ada. Paham ya? Kita lihat, saya angkat atau saya lepas. Kalau dia tidak jatuh berarti ada ya. Kalau belum ada, lemes ya. Lemes saja. Bisa lepas. Negatif, ini nggak ada. Tuh, ini tonic labyrinthine supine. Enggak usah kita cek bungkainya, tangannya, salah satu sudah ada, pasti sudah ada gitu. Satunya adalah tonic labyrinthine prone, tengkurap. Ya. Sama saja ya. Anda lihat kalau saya lepas, jatuh kan? Nah, ini saya angkat, saya lepaskan, dia jatuh. Sekarang tahan Mbak, turunkan pelan. Ya, ini ada. Beda banget toh? Ya. Ini untuk ekstensor. Kalau terlentang tadi untuk flexor. Kalau terlentang tengkurap ada semua, oh udah aman. Dia udah punya tonic postural. Karena untuk dia nanti bisa aktivitas kan harus punya tonic postural. Kalau sudah punya nanti dia tinggal dilatih mengendalikan kan gitu.
Terus setelah bisa mengendalikan berarti dia sudah bisa change position begitu. Kalau sudah bisa change position maka latihan motorik kasar simple. Nah konsepnya itu dulu terlentang Pak. Berikutnya adalah asimetris tonic neck reflex. Posisi awal terlentang seperti ini. Nanti kalau saya putar kepala nih, saya ke kiri ya, kiri nanti gini ya. Nah, tungkanya juga ini ke sana. Nah, gitu ya. Ini melalui neck, jadi ini sudah reaksi tegak sebenarnya ya Pak. Tonic neck ya. Tonus ATNR asimetrik tonic neck reflex. Jadi kita pengen cek tonus melalui leher. Seperti ini. Ini namanya ATNR. Balik dulu Pak. Ya. Oke. Cerdas ini cepet tak ajari pisangnya gini langsung ngerti. Makasih ya, sangat membantu saya. Sekarang ke sana ya. Lagi. Ini ATNR. Berikutnya tadi jelas ya, kepala diputar ke salah satu sisi, lengan sesisi merentang, kemudian juga dengan tungkai, dan lengan berlawanan menekuk, lengan dan tungkai berlawanan menekuk. Tulis itu ureannya, deskripsinya begitu. Berikutnya adalah STNR, simetris tonic neck reflex. Mas, pinjam stulnya Mas. Taruh sini. Ya sudah. Sekalian itu, oh ya sudah. Terima kasih. Apa itu? Tah bulu tadi ya, tah bulu. Jenenge lali kok ngertine bulune aja. Saya punya bulu dia. Kepala namanya rambut. Duduk situ Mbak. Ke sana. Maju lagi duduknya. Silakan kamu tidur tempera di pangkuannya. Ya. Makanya tak kali model wedok, gempena, aman. Yang tidur di pangkuanku ora gentangi aku arep kok. Sini. Ya. Bila mana nanti kepala ini di dagumu mana? Nah, sorry. Diangkat begini. Kamu angkat dagunya. Angkat. Akan nanti begini. Ini juga angkat terus. Itu ya. Angkat begini. Kamu kurang cepat kali. Nanti gini semua ya. Ya, seperti ini. Oke, itu ya. Kalau kepala difleksiin, maka lengan tungkai nekuk. Yo, lengan nekuk. Ya, seperti ini. Oke, lepas dulu. Ulangi. Setan dong, yang kepala ini yang setan. Yo. Oke, nekuk. Nah, yo. Nah, gitu. Nah, makasih.
bisa mundur juga. Ngomongnya moro stator itu kategorinya reaksi otomatis ya. Reaksi otomatis. Aku kaca keran. Juga yang lain reaksi otomatis adalah refleks parasut. Bisa seperti ini saya jatuhkan ke depan gitu ya. Nggak jatuh. Yuk, nah, jangan takut, tidak ada saya. Saya selalu di sampingmu. Lagi ya. Yuk, tak takut, saya selalu di samping, di belakangmu, bukan sampingmu. Ini ya, ini adalah agak tinggi gini loh, Dok. Nah, ulangi ya, ini parasut. Yuk. Koden nang iki. Oh, sapa ora apa-apa mesti ngono rarane rusak awake. Yuk, iya sih, gitu ya. Ya turun dulu. Itu namanya parasut, jadi responnya kayak penerjun. Apa lupa namanya saya. STLR. Lando. Nah, ingat saya Lando. Ini ada lagi namanya Lando. Ciri khas Lando. Lando kan mirip landa. Ya kan? Landa itu ciri khasnya apa? Mungker kayak kamu malam mungker hujan raya ya. Apa landa itu? Punya bulu yang bisa berdiri jadi duri, ya kan? Tegak ya kan? Nah, ini sama ini. Mbak berbaring, kepalanya di sana, mau kemana terserah. Tentu. Ya. Ini siapa mau jenenge? Zahra. Hah? Zahra. Zahra. Nah, kayak perumahan. Iya. Ada satu perumahan namanya Zahra Indah. Apa? Zahra Indah. Kalau ini kan Zahra cantik. Wanita kan itu semua. Bener toh? Saya Zahra ganteng ya malah bingung kabeh. Tadi malam kan saya pas ngatur resepsi ya gitu. Tahu-tahu apa namanya kakaknya yang punya hajat itu loh. Ini nanti ada tambahan tarian ngeden sumbangan dari yang punya gedung katanya gitu. Aneh aku gitu. Ternyata sampai 2 kali lama banget para bencong. Aduh, salah tahu. Ya memang yang saudaranya itu rada-rada gitu kok lanang Laura itu. Lanang Laura itu ora kayak wedok itu mah kontore bencong-bencong. Idenya dia. Oke, Mbak Zahra. Cantik. Ini posisi seperti ini ya. Ini sebenarnya saya sanggah dengan kedua tangan saya begitu. Oke, di udara ya kan? Kalau di udara nanti ya enggak nonton. Gini ya, paham ya? Jadi melayang gitu di udara, tak pegangi begini saja pas tengkurap. Respon dia, angkat dua-duanya lengan tengkurap. Iya seperti ini responnya. Gitu ya, kita angkat gitu pura-puranya ya. Karena ngangkat tangan kurang kuat itu. Paham ya? Jadi diangkat pada pos tengkurap, disanggah di dada perutnya gitu, nanti dia akan ini kan melatih seluruh ekstensor otomatis. Sekarang terlentang.
Nah, aku bisa dibantu yang ini. Mau bantu saya ya? Ya? Iya. Mau toh? Oh, bisa tak cuci-cuci dulu. Loh, kapes. Nah, ini ya tadi bilang ya lu ya. Bantu saya ya lu ya. Tolong nanti kepala ini Anda putar ya. Terus ini gitu ya. Atau saja jangan usah takut. Kalau lepas nanti dibalikin. Oh, dilas loh. Anda lihat ini. Kali ini, coba. Kali. Yo. Kali. Ya lagi, yo. Oke. Oke ya. Sekarang Anda lihat satu lagi. Sama ini caranya. Nah, kamu start lagi. Yo. Si tanduknya jauh anu. Yo. Terus. Ulangi. Yo. Sekali lagi. Yo. Dah. Kitane apa? Hah? Kitane apa? Yang pertama sama yang kedua? Ya, yang kedua. Ya, kita lihat yang pertama tadi kan kode karo ini toh. Ya. Ya, terus dulu aja. Seperti yang dinding ini toh. Responnya kayak saya menggulingkan drink. Jadi badan ini serentak ngikutin. Itu namanya neck resting. Ini sudah mulai refleks tidak masalahnya. Neck resting. Yang kedua sudah beda ternyata. Waktu kepala saya putar tadi diputar Mbak, apa jenengmu? Areta. Alta. Oh, Arta loh. Arta itu. Arta ini, Pak. Ini Arta. Yang ini kok Alta. Alta itu Arta. Iya. Oh, Arto Moro. Bicara. Oh, bar ala sujat ki maksudane. Yang kedua tadi kepala diputer, badan ikuti secara segmental. Bahu dulu, terus turun gitu loh. Ya, itu namanya body on body. Nama lengkapnya body resting acting on the body. Ya. Body resting acting on the body. Body resting acting on the body. Maka singkatannya gampang, body on body. Itu termasuk refleks tegak yang terpelihara sampai akhir hayat. Maka Anda otomatis itu Anda berguling, pas tidur loh, maksud saya tidur, bukan tiduran, tidur. Itu nongol, Anda berguling itu ngikutin semua badannya. Namun kalau neck resting itu harus hilang karena dia cuma di level brain stem. Ya sama dengan tadi ATNR STNR itu cuma brain stem. Nah, dia sudah terpelihara. Oke? Oke.
kasih Mbak Areta. Areta. Ya, coba seremus ya. Kita kan 40 Pak Yus. Za. Memorimu kok Pak? Za. Kodi dia anu apa tuh? Di drive. Za ya. Mata Purawa lah ini juragan permata. Apa ndo main yang mata pura kali empang. Salah itu kalau tanpa kalau rezekinya itu bisa nemu gede besar itu langsung empang dan yang mulia apa. Tapi kalau pas tidak rezeki baik, kan hanya di halaman rumah. Banyak hari itu nongol. Nah, hujan nongol. Mata pura berhasil. Minta sama apa ya? Ya, batu berharga itu. Perhiasan gitu ya. Kok lihat sana ke sana ada yang dari Martapura juga? Oh, makanya ingin meyakinkan. Kamu juga Martapura loh? Tetangga loh? Yang ini apa yang ini? Oh, kamu tanya trio Martapura toh? Vertikal. Nah, ini kelompoknya sudah protektif dan equilibrium. Protektif itu penting banget supaya kita tidak nyonyor. Nah, gitu ya. Semua proteksi itu konsepnya ada melindungi organ kita yang paling vital. Apa itu? Kepala. Dulu kan namanya alat vital itu kelamin dulu. Geser sekarang itu organ vital ya kepala. Organ sama awan sama ya. Nah dulu kita masih goblok-goblok. Sekolah itu sarjana itu bisa dihitung. Ya kan? Sekarang udah pintar semua sehingga udah ngerti. Nah, kalau orang berpikir alat vital adalah seksual itu kan berarti masih konsep binatang ya. Nah, binatang yang kita begitu mengembangkan tentang dia. Begini Pak ya. Jadi pertama kita refleks protektif. Kita lihat ini ya kan. Jadi kalau saya dorong ke depan dia nggak mau jatuh, tapi satu tungkai akan maju melindungi diri. Saya nggak nyuruh saat itu otomatis. Ini protektif. Nah, ini dipelihara sampai akhir hayat. Akhir biologi. Kalau dulu pelajaranmu biologi ya. Kalau saya dulu masih SMP itu ilmu hayat. Anda lihat ya kan, ada dorong ke samping, satu tungkai yang berlawanan langsung menyilang karena dia nggak mau jatuh. Ini saya nggak nyuruh ini, karena ini terpelihara otomatis saja dia. Kalau saya suruh malah nanti begini jadinya, dan itu impossible. Kamu mau jatuh ke samping jadi begini, ya. Ternyata pinter Mbak Zahra ini. Sama kan, ke belakang juga begitu. Ya, jadi itulah refleks protektif ya. Forward, backward, sideways. Ya. Itu lindungi kita. Jadi kita itu sudah masuk vertikal, artinya kita sudah disetting menjadi Homo erectus. Manusia tegak, sehingga kita kalau mau jatuh akan berupaya jangan sampai jatuh. Kita itu tegak oh ya, nah gitu. Gitu. Kemudian akhir adalah equilibrium, keseimbangan.
Nah, alatnya adalah rocking board. Rocking board itu nama lainnya unstable table. Unstable table. Ini nggak ada, adanya bintang TL, sana gede untuk dewasa, papan kayu yang kakinya melengkung gitu. Nah, ini cara dia bisa, paham ya? Misalnya goyang-goyang itu loh. Ya, mirip itu, bawah sini boleh. Nah, mirip. Seperti ini cuma gede panjang. Ya. Itu jadi dia bisa goyang-goyang. Kalinya terus tingkai. Ya, ini berdiri, kita berdiri melatih balansi tingkai. Atlet biasanya. Supaya angle-nya itu ini kan bisa untuk melatih angle-nya, angle strategiknya semakin bagus. Kalau olahragawan kan penting. Kalau Anda kan yang penting bukan angle-nya, tapi kepalanya. Betul ya? Betul nggak? Penting kepalamu apa yang kamu? Kepala, ya kan saya betul nggak panggil baik. Nyatanya kepala yang Anda pentingkan, oh. Anda wajah Anda rias ya toh. Kenapa nggak kakinya aja yang dirias? Nomor satu biasanya wajah, nanti setelah wajah sudah oke, Anda baru meremen, ya kan? Tangan dan kaki. Yang nomor satu Anda biar cuma wajah dulu. Kalau udah punya uang lebih baru ke tangan dan kaki. Manicure, pedicure, ya kan? Rawat terus di warna, ya, kasih efek atau di. Tahun lalu waktu syuting jadi model dengan anak saya itu ya sampai langsung diajak efek manicure. Nggak kelihatan kan harus rapi papa ya, kayak gitu. Padahal sampai rumah tak usah. Apa itu mungkin ada di sini. Kan nggak kelihatan dalam video. Saya kan tipe pekerja keras di kantor, darah itu juga nggak senang. Nah, misalnya Mbak Sahra ini berbaring terus digulingkan begini ya, tak gulingkan ke kiri ya, straight gitu ya, maka responnya ini membuka, ini juga. Ini kalau saya gulingkan ke kiri, jadi dia menyeimbangkan supaya tidak ikut jatuh ke kiri. Itu ya. Balik dulu Mbak. Nah, ini pura-pura tak gulingke. Set ya Mbak. Iya ini ya. Nah, responnya begitu. Jadi konsepnya mengimbangi, makanya balancing. Oke, sekarang duduk Mbak. Bersama aja nggak apa. Nah. Sama ini kalau duduk tak gulingke ke kiri. Itu ya. Z maka tungkai ini sama, ini juga sama. Pakai penyeimbang. Nah. Mulai lagi, yuk. Iya, begitu. Oke, sudah. Ini kita bisa segala posisi, jadi dari terlentang, terus tengkurap bisa, terus duduk, terus rolling merangkak. Mundur, maju-maju ke kono dan nah. Mundur lagi merangkaknya. Iya. Ini saya gulingkan ke kiri, ke sana. Maka ini akan ke sini. Ini juga. Ini enggak jangan duduk. Ya kan? Ini hanya membuka saya terus ini. Sebagai banyak. Berdiri. Ayo. Kanan kiri. Ini kalau ini digulingkan ke kiri set, maka Anda lihat, nah itu akan menggang gitu ya, mengimbang sama. Itu ya.
dan seterusnya. Oke, makasih Mbak Sahra. Boleh kembali ke komunitasnya, komunitas Kalsel.